Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan langsung membahas soal-soal terkait bilangan berpangkat dan akar bilangan. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Oke, langsung saja ke soal. Di sini ada 8 soal ya yang saya siapkan, yang Bapak siapkan. Jadi 8 soal ini akan kita bahas perlahan ya. Ini bentuknya adalah esai, jadi saya akan menjabarkan sampai terakhir ya. Oh ya, ini mungkin bentuk rasional ya. Jadi bentuk rasional yang 2, 7 dan 8 ini adalah bentuk rasional ya. Bentuk rasional. Nah, yang 1 sampai 6 yang sesuai dengan soalnya begitu ya. 1 di perkalian, 8 itu berpangkat positif. Nomor 3 itu sederhana, nomor 4 itu hasil perpangkatan. Nanti mungkin kita akan buat dia dalam bentuk akar ya. Yang kelima itu jumlahan, 6 itu perkalian, ada pengurangannya juga, 7, 8 itu bentuk rasional. Oke. Saja kita bahas satu persatu ya. Nomor pertama ya, hasil perkalian dari 4 pangkat minus 5 kali 4 pangkat 3. Oke, ini sangat gampang ya. Ingat saja definisi A pangkat N dikali A pangkat M ya. Definisinya apa? Kalau perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan ya, N tambah M ya. Berarti ini 4 pangkat minus 5 dikali 4 pangkat 3, berarti sisa ditambahkan ya pangkatnya, berarti 4 pangkat minus 5 tambah 3. Minus 5 tambah 3 berarti berapa? Saya punya utang 5, saya punya utang 3, saya punya uang 3000 gitu ya. Berarti saya punya minus 2, masih ada utang 2000 ya. Oke, 4 pangkat minus 2 bisa kita tulis jadi 1/4 pangkat 2. Ingat ya definisi A pangkat minus N sama dengan 1/A pangkat M ya. Oke, 1/4 pangkat 2, 4 pangkat 2 itu berarti 1/16. Jadi ya. Oke, nomor 1 mantap, selesai. Oke, lanjut. Nomor 2 ya. Nomor 2. Dinyatakan dalam bilangan berpangkat positif. Oke, sangat gampang ya. Jadi ini cuman kita lihat saja berpangkat negatifnya yang mana. 8B pangkat C minus 4. Nah, yang berpangkat negatifnya cuman yang C ya. Berarti si C kita ubah ya. 8B-nya tetap dikali C pangkat minus 4 bisa kita ubah jadi 1/C pangkat 4. Nah, sehingga dapat 8B dikali 1 jadi 8B per C pangkat 4 ya. Oke. Oke, semua harus paham nih. Kalau misalkan soalnya saya ubah sedikit, 8B pangkat minus 2 ya. Terus C. Nah, berarti B-nya yang ke bawah. Berarti 8C-nya di atas, B-nya ke bawah, B pangkat 2. Lihat ya, cuman B-nya. Ini tadi C-nya yang berpangkat negatif 4, berarti C-nya ke bawah. Oke, kalau 8-nya berpangkat minus 1 misalkan, B-nya tetap, C-nya tetap, berarti 8-nya yang ke bawah, berarti B, C per 8 ya. Atau ini ada pangkat 2 sama 4 ya, misalkan ada pangkat 4-nya. 2 sama 4. Oke, kalau bentuknya begini gimana? 8B pangkat minus 2 C pangkat 4, berarti yang ke bawah adalah 8B-nya yang dalam kurung pangkat 2, berarti C pangkat 4 8B berpangkat 2 gitu ya. Oke, atau kalau kita jabarkan lagi C pangkat 4 berarti 8 pangkat 2 B pangkat 2, atau C pangkat 4 8 pangkat 2 berapa? 64 B pangkat 2. Jadi ini bentuk soal lainnya ya. Jadi contoh-contoh lainnya. Oke, selesai nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Lanjut ke nomor 3.
3. Bentuk sederhana dari. Oke. Sederhana dari. Kita tulis dulu deh. 8M pangkat 5 N pangkat 4 ya. Wah, jadi ada pernya nih. 2 pangkat M N minus 2. Wah, berpangkat 3. Nah, kalau ada kurung begini terus berpangkat 3, ini yang kita kerjakan duluan. Jadi bilangan berpangkat dulunya nih. Kan di atas tetap, berarti 8M pangkat 5 N pangkat 4, yang bawah baru 2 pangkat 3 ya. Cepat saja, 2 pangkat 3, terus M pangkat 3, terus N pangkat minus 2 berpangkat 3 ya, begitu. Jadi semuanya berpangkat 3. 2-nya pangkat 3, M-nya pangkat 3, N pangkat minus 2-nya juga berpangkat 3 gitu. Oke, masih yang bawah. Jadi karena ini masih ada pangkatnya dalam pangkat berpangkat, kita masih pakai yang bawah. Yang atas tetap M pangkat 5, N pangkat 4 ya. 2 pangkat 3, M pangkat 3 masih tetap. Ini yang kita ubah, N pangkat. Nah, kalau pangkat berpangkat berarti dikalikan nih, minus 2 pangkat 3 dapat minus 6. Oke, dari sini baru kita pasangkan yang M yang mana, yang N yang mana. Atau kita ubah dulu deh 2 pangkat 3 ini. 2 pangkat 3 ini kan 8 juga ya. 8 M pangkat 5 N pangkat 4. 2 pangkat 3 ini, 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 ya. M pangkat 3 N pangkat minus 6. Oke, sekarang kita kelompokkan biar gampang. Gini saja, kita ubah sesuai dengan hurufnya. Kalau angka sama angka berarti 8 per 8 ya. Terus kita pisahkan, dikali M pangkat 5 per M pangkat 3 biar dia sama ya, biar gampang. N pangkat 4 per N pangkat minus 6. Oke, 8 per 8 dapat 1 ya, dapat 1. M pangkat 5 per N pangkat 3. Nah, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan, jadi M pangkat 5 dikurang 3. Ini kan 1 ya, tadi 1. Terus N pangkat 4 dikurang, oke, di bawahnya minus. Nah, sehingga dapat 1 kan tetap, berarti M pangkat 5 dikurang 3 dapat 2. N pangkat 4 dikurang 6, berarti ini jadi tambah. 4 tambah 6 dapat 10. Oke, jadi langkah-langkahnya perhatikan variabel atau huruf yang sama, Kalau angka sama angka, huruf yang sama sama huruf yang sama, gitu ya. Kalau bagi berarti dia pangkatnya dikurangkan. Ingat ya, ingat sifat yang ini. Dari sini ingat sifat A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N ya. Oke, jadi kalau ada pembagian dia sudah sama hurufnya gitu, berarti pangkatnya sisa dikurangkan. Oke, nomor 3 selesai, cepet ya. Oke, sekarang nomor 4. Hasil pemangkatan ya, pemangkatan dari, oke, ini berpangkat 3. Nah, kalau berpangkat 3 atau pemangkatan sisa kita langsung kali ya. Langsung kali berarti kita putus dulu deh. A pangkat 2 per 3, B pangkat minus 1 per 2, C pangkat 1 per 4 berpangkat 3 ya. Oke, berarti 2 per 3 kali 3 begitu. Berarti A pangkat 2 per 3 ya, dikali 3. B pangkat min 1 per 2, min 1 per 2 dikali 3. Dan C 1 per 4 dikali 3. Oke, berarti 2 per 3 kali 3 habis ini ya. Berarti A pangkat 2, B pangkat, ini kan tidak bisa habis, berarti minus 3 per 2. Nah, C pangkat 3 per 4 ya. Oke, ini sudah bentuk pangkat ya. Nah, ini ada pangkat pecahan. Nah, jadi masalah ini. Nah, terus ada pangkat minus juga nih. Berarti yang pangkat minus dulu kita positifkan. Jadi kita positifkan dulu yang pangkat minus. Kan B ini minus, berarti dia pindah ke bawah. A pangkat 2 berarti C-nya 3 per 4 ya. Per B-nya pindah ke bawah, jadi B pangkat minusnya hilang ya, 3 per 2.
Oke, sekarang ada bentuk pecahan. Sebenarnya sudah selesai sampai sini, tapi saya mau kita ubah ke bentuk akar. Jadi ingat definisi A pangkat M per N ya. Itu kalau dalam bentuk akar, jadi akar pangkat N dari A pangkat M ya. Jadi kita ubah ke bentuk sini, jadi ini C-nya jadi apa? Kan ini tetap ya, pangkat 2, C-nya jadi akar pangkat yang penyebutnya 4 ya, dari C pangkat 3, pembilangnya 3 per, kalau ini akar pangkat 2, pangkat 2 tidak perlu ditulis ya, tidak perlu ditulis 2-nya di sini. B pangkat berapa pembilangnya? B pangkat 3. Ingat ya, jadi ini M-nya ke sini ya, N-nya jadi akar pangkatnya. Oke, jangan pusing, berarti M-nya itu ke dalam sini, N-nya jadi akar pangkatnya. Nah, kalau 2 di sini tidak perlu ditulis nih, sama kayak kali 1 ya, atau tambah 0 ya. Jadi sama, berarti jawabannya segini. A pangkat 2 akar pangkat 4 dari C pangkat 3 akar dari B pangkat 3. Oke, nomor 4 segitu. Oke, kita lanjut. Lanjut nomor 5 ya. Oke, nomor 5 lanjut. Oke, ingat bentuk akar yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, menyederhanakan ya, menyederhanakan sebelum kita mengoperasikan. Jadi ingat, kalau bentuk akar itu langkah pertama adalah menyederhanakan. Kalau operasinya ya, kan. Terus yang kedua, baru kita mengoperasikan. Operasikan. Berarti ini kita sederhanakan dulu nih, akar 80, akar 45, akar 5. Kalau masih bisa sederhana, kayaknya akar 5 sudah tidak bisa ya. Akar 80 itu coba perhatikan. Ini kan ada akar 5, berarti kita buat 80 ini berapa kali 5? Ternyata akar 80 ini berapa? Bisa 16 kali 5 ya. Oke. Ada cluenya nih. Akar 16, berarti bisa kita keluarkan sebentar. Ada 3, akar 45 itu berapa? Bisa 9 kali 5 ya. Nah, akar 9 kan itu bisa kita akarkan juga nih. Tambah 3 akar 5. Oke, sama dengan akar 16, kita pisah dulu, akar 16 dikali akar 5 ya. Letakkan sifatnya, terus 3 akar 9 kali akar 5. Kalau mau cepat sih, atau udah terbiasa, tidak usah dipisah begini, langsung saja ya. Akar 16 kan 4, jadi bisa langsung 16 ke sini langsung 4 akar 5 dikurang 3 kali 3 kan akar 9 3 ya. Akar 5 ditambah 3 akar 5 ya. 3 akar 5-nya kan tetap. Wah, udah ketemu nih. Pada akar 5-nya sudah sama-sama akar 5, baru kita bisa jumlahkan ya. Kalau tidak sama, ingat sifatnya kalau akarnya tidak sama, kita tidak bisa jumlahkan. Ini 4 akar 5. Ini belum selesai ya, 3 kali 3, 9 akar 5 ya. Ditambah 3 akar 5. Sudah nih, sudah sama akarnya, berarti bisa kita jumlahkan. 4 dikurang 9 minus 5 ya. 4 dikurang 9 minus 5, ditambah 3, minus 5 tambah 3, berarti minus 2 ya. Minus 2 akar 5, atau saya tulis gini nih. 4 dikurang 9 ya, ditambah 3 ya, akar 5. Kita dapat minus 2 akar 5. Ingat ya sifatnya, kalau akar itu harus sama akarnya ya. Akar yang sama dioperasikan ya. Dioperasikan. Kebetulan di sini sama-sama semua akar 5. Kalau ada akar 3 itu tidak boleh kita operasikan ya. Akar yang sama dioperasikan. Kalau beda ya tidak boleh gitu. Misalkan saya punya akar 5 ya, 2 akar 5 ditambah
5 akar 2. Kan ini akarnya beda ya, akar 5 sama akar 2 ini tidak bisa kita operasikan, tetap begini. Biarkan saja begini ya hasilnya. Bisa begini. Oke, lanjut ya nomor 6. Oh, nomor 6 perkalian ya. Ini dikali, disubstitusi masuk. Berarti ini kali ini dulu, terus akar 6 kali akar 32 ya. Oke. Langsung saja sama dengan berarti akar 6 ya dikali 3 akar 2 dikurang akar 6 dikali akar 32. Oke, ini tidak perlu kita kali yang dalamnya ya. Kita biarkan saja gitu. Oke, ini saya mau kali dalamnya. Jadi saya bisa ubah jadi 6 dikali 2 ya. Ini juga bisa sih kalau kita mau kalah kayak gini ya. Akar 32 dikali 6 ya. Jadi 6 dikali 2 kita masukkan akarnya gitu 6. Atau biar nggak pusing kita kasih gini saja urut 6 dikali 32 ya. Oke, sekarang kita bentuk deh dia biar bisa disederhanakan. Ini kan 6 kali 2 itu 12 ya. Atau 12 bisa saya ubah jadi 4 kali 3 gitu ya. 4 kali 3 biar saya bisa akarkan nanti 4-nya. Nah, kalau akar 6 kali 32 kita lihat saja deh. Nah, itu 32 itu bisa 8 kali 4 gitu ya. 8 kali 4 bisa berapa lagi? 32. 16 kali 2 ya. Bisa 16 kali 2 nih. 16 kali 2 gitu. Nah, dari sini lihat, perhatikan. Ini kan bisa saya ubah dari sini jadi gini ya. Akar 4, akar 3 ya. Saya pisahkan lagi. Ini masih ada 6 sama 2. 6 sama 2 kan 12 ya. Bisa saya ubah jadi akar 16-nya saya pindahkan, dia berlaku ya. Jadi sama saja 16. 6 kali 16 kali 2 sama dengan 16 kali 6 kali 2. Saya tukar ya. Untuk apa saya tukar? Saya mau ubah ini nih, 6 kali 2. 6 kali 2 kan 12, bisa saya ubah jadi akar 4 kali 3 ya. Ini akar 4 sudah kita ubah, akar 4 jadi 2 ya. Akar 3. Terus ini akar 16 ya. Nah, kita pisahkan karena sudah bisa kita akarkan ya. 16 itu, akar 16 kan 4 ya. 6 kali 2 jadi 4 kali 3. Wah, sehingga dia bentuk paling sederhana nih. 3 kali 2 dapat 6 akar 3 dikurang akar 16 itu 4. Nah, akar 16 4 ya yang ini. Nah, ini kita pisah akar 4 sama akar 3-nya. Kali akar 3 ya. Oke. 6 akar 3 dikurang 4 kali akar 4 2 ya. Jadi ini akar 4-nya 2 kali akar 3. Nah, kita dapat 6 akar 3 dikurang. Nah, sudah sama nih. 8 kali 2 kan 8 akar 3. Wah, ternyata sama bentuk akarnya. Bisa kita operasikan. 6 dikurang 8 dapat minus 2. Saya berhutang 2 ya. Oke, pahami ya langkah-langkahnya baik-baik. Silahkan nonton terus ya, ulang-ulang videonya ya, agar kalau soalnya diubah bisa paham hasilnya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7 merasionalkan ya. Oke, rasional harus saya tulis ulang dulu nih. 3 akar 6 ditambah akar 5 per 4 akar 8. Ingat, apa kalau merasionalkan? Cari akar-akar sekawannya. Akar-akar sekawannya lihat apa? Lihat penyebutnya. Penyebutnya 4 akar 8. Yang mengandung akar yang mana? Yang 8. Berarti kita akar sekawannya adalah akar 8 saja ya. Tidak usah ambil 4 akar 8. Yang ada akarnya saja akar 8. Berarti kalau di bawah akar 8 harus di atas harus akar 8 ya. Oke. Sekarang kita kali. Ini kali ini dulu ya. Terus ini kali ini yang kedua ya. 3 akar 6 kali akar 8. Berarti dapat 3 akar 6 kali 8 ya. Oke, akarnya yang dikali ditambah akar 5 dikali 8 ya. Jadi yang sama-sama akarnya dimasukkan begitu.
Oke, 4 akar 8 dikali akar 8 dapat, ingat ya, akar A kali akar A sama dengan A. Berarti akar 8 kali akar 8 dapat 8. 4 kali 8. Nah, yang di atas kita sederhanakan lagi. Ini kan bisa 6 kali 8 itu 48 ya. 48 kita bisa ubah menjadi berapa nih? Biar dia bisa begini, lihat ya. Bisa 48 itu bisa 16 kali 3 ya. Atau begini saja. 6 dikali 8 itu bisa 4 kali 2 ya. Oke. Ini akar 5 kali 4 kali 2 juga. 4 kali 2 ya. Oke. Per 4 kali 8. Biarkan aja dulu, biar sekali aja ada yang bisa kita sederhanakan ya. Oke. 6 kali 2 tadi bisa ya. 6 kali 2 itu 12. Sehingga saya satukan lagi 6 kali 2 nya. Akar 4 nya saya ubah 6 kali 2 ditambah ini saya ambil 4 deh, akar 4 saya pisahkan. Akar 5 kali 2 kan tidak bisa diapa-apakan. 5 kali 2 kan akar 10. Akar 10 belum bisa kita apa-apakan. 4 kali 8 ya. Oke. Jadi 3 akar 4 ya. Nah, akar 4 langsung saja. Akar 4 itu sudah dapat 2 ya. Oke, sudah dapat 2. Akar 4 itu 2. Akar 6 itu bisa kita ubah lagi. 6 kan 12 ya. 6 kali 2 12. 12 itu 3 kali 4 ya, atau 4 kali 3. Ditambah akar 4 kan 2 ya. 5 kali 2 akar 10. Akar 10 kita biarkan nih, karena dia tidak bisa disederhanakan. Akar 10 tidak bisa diakarkan juga. 4 kali 8 tetap, biar kali aja ada yang bisa disederhanakan. Gitu ya. Oke, kita ubah lagi. Ini kan 3 kali 2 kali akar 4 ya. Nah, 3 kali 2 kali akar 4. Akar 4 langsung ya, ini kan akar 4 ini 2. Akar 4 di sini jadi 2. Masih ada akar 3-nya, akar 3 ya. Ditambah 2 akar 10 per 4 kali 8. Oke, dari sini kita bisa sederhanakan. Di sini ada 2, di sini ada 2 juga. Bisa kita coret nih. 2 ya, di bawah dicoret juga, tapi cuma dibagi 2. 4 bagi 2 2 ya. Oke, sehingga hasilnya 3 kali 2 6 akar 3 ya, ditambah akar 10 per 2 kali 8 16 ya. Oke, selesai. 2 kali 8 16. Jadi ingat ya, kalau mencoret itu tidak boleh salah satunya saja di sini. Harus dua-duanya ya, penjumlahannya. Oke? Sehingga nomor 7 hasilnya 6 akar 3 ditambah akar 10 per 16. Oke? Lanjut. Kita lanjut ya. Nomor 8. Nomor 8. Oke, kayaknya bentuknya sederhana ya. 5 per 5 tambah akar 3. Oke, kita mau rasionalkan. Bisa kita kali dengan akar sekawannya. Akar sekawannya plus jadi minus ya. Minus 5 akar 5 dikurang akar 3. Di atas berarti harus 5 dikurang akar 3 ya. Oke. Nah, berarti yang bawahnya 5 kali 5 dapat 25 dikurang. Langsung ya. Akar 3 kali akar 3 dapat 3 gitu ya. Berarti 5 kali 5. Ingat 5 kali 5 dapat 25 ya. 5 kali 5 dikurang 5 kali akar 3 ya 5 akar 3. Nah, dapat ya. Nah, berarti 25 dikurang 5 akar 3 ya, per 25 dikurang 3 dapat 22. Ada yang bisa disederhanakan tidak? Tidak bisa ya, karena ini 25 dikurang 5 bisa dibagi 5, tapi di bawahnya tidak bisa dibagi 5 gitu ya, bukan kelipatan. Selesai nih, selesai. Nah, kecuali mungkin soalnya saya ubah nih,
Jadi ini 5 per 5 ditambah akar 10 misalkan ya. Nah, kalau saya ubah 5 berarti akar sekawarnya harus minus akar 10 ya. Berarti 5 dikurang akar 10, 5 dikurang akar 10 dapat yang di bawah. Jadi 5 kali 5 25 dikurang akar 10 kali akar 10 10. Berarti 5 kali 5, lihat ini 5 kali 5 25. Ini 5 kali akar 10 dikurang 5 akar 10. Nah, kalau kayak gini bisa nih kita sederhanakan. Karena di atas 25 dikurang 5 akar 10 ya, per 25 dikurang 10 dapat 15. 25 sama 15 kan bisa dibagi 5 ya. Saya bagi 5 deh semuanya. Jadi harus dibagi 5 nih. 15 bagi 5 dapat 3, 25 dibagi 5 dapat 5 ya. 5 dibagi 5 dapat 1, sehingga sisanya adalah 5 dikurang, satunya tidak perlu ditulis, akar 10 per 3. Oke, ini bentuk contoh soal lainnya, sehingga dia bisa disederhanakan ya, atau dicoret gitu. Oke, selesai. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Ada gambaran untuk akar bilangan dan bilangan berpangkat dan akar bilangan. Kalau ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-temannya. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.